Hatiku penuh dengan kelimpahannya. Percayalah dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Tiada awan gelap, tiada bayang kelam yang dapat menutup senyumnya. Tiada hati tawar, tiada air mata, bila ku taat dan percaya. Percayalah dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Tiada pikulan berat, tiada susah celaka yang menyerang, karena Dia jaga. Semua rugi susah, semua hina nista, jadi berkat bila mau taat. Percayalah dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Tapi ku tak paham kasih-Nya yang indah, bila aku belum di mezbah. Tuhan berikan senang dan kidung pujian, bila ku taat dan percaya. Percayalah dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Di dalam terangnya bersekutu mesra, ku melangkah maju sertanya. Dia minta ku rela, Dia utusku berangkat, pastilah Tuhanku berkenan. Percayalah dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Berita ke-11. Tutup dada, pernyataan keputusan. Pembacaan Alkitab, Keluaran pasal 28 ayat 6-7, ayat 9, ayat 12, ayat 15 sampai dengan 21, dan ayat 29 sampai dengan 30. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain germisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya
sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, aki, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. 2 Korintus pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? 2 Korintus pasal 7 ayat 3. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Ibrani pasal 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 5 sampai dengan 6. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bagian pertama. Yang Allah pilih di bumi pertama-tama adalah satu orang. Dari satu orang menjadi satu keluarga. Dari satu keluarga menjadi satu negara atau kerajaan. Satu orang itu adalah Abraham. Satu keluarga itu adalah keluarga Yakub. Dan satu kerajaan itu adalah kerajaan Israel. Ketika satu orang, Allah menyatakan diri kepada orang itu, memberi wahyu kepada orang itu, berbicara kepada orang itu. Ketika satu orang itu berubah menjadi satu keluarga atau rumah, Allah masih menyatakan diri kepada kepala keluarga itu, memberi wahyu kepada kepala keluarga itu, berbicara kepada keluarga itu. Ketika orang Israel terlepas dari kedudukan sebagai budak, kembali kepada otoritas Allah,
kembali ke bawah nama Allah, diperintah oleh Allah, menjadi kerajaan milik Allah, Alkitab memperlihatkan kepada kita cara Allah mewahyukan sesuatu kepada mereka sudah berubah. Tidak seperti dulu, ketika menyatakan diri kepada satu orang dan berbicara kepada satu orang. Terhadap umatnya, ia dengan cara yang khusus memberi wahyu dan berbicara. Apakah cara itu? Cara itu adalah dengan tutup dada pernyataan keputusan, memberi wahyu kepada mereka, berbicara kepada mereka. Dulu, Allah berbicara kepada satu orang. Sekarang, Allah melalui satu benda berbicara kepada satu kerajaan. Allah melalui tutup dada pernyataan keputusan berbicara. Kalau di tengah umat Allah ada urusan, ada kesulitan, mereka akan melalui tutup dada pernyataan keputusan datang kepada Allah. Mohon pimpinan Allah, mohon wahyu Allah. Ketika umat pilihan Allah menjadi satu kerajaan, Allah mengubah cara bicaranya kepada mereka. Kiranya saudara-saudari bisa mengingat ini. Ketika Anda menjadi seorang diri, sama seperti Abraham, seorang diri melayani Allah, Tuhan berbicara kepada Anda. Tetapi pada suatu hari, ketika di sekitar Anda ada umat Allah, Anda menjadilah salah satu bagian dari umat Allah. Ingatlah, cara Allah memberi wahyu kepada Anda sudah berubah. Ini bukan mengesampingkan persekutuan pribadi Anda dengan Allah, juga tidak mengesampingkan Allah menyatakan diri, memberi wahyu kepada perorangan. Maksud perkataan ini ialah, ketika Anda seperti Abraham, seorang diri mengikuti Allah, Allah berbicara kepada Anda secara perorangan, menyatakan diri kepada Anda secara perorangan, memberi wahyu kepada Anda secara perorangan. Pada suatu hari, di sekitar Anda ada umat Allah. Saat itu, hubungan pribadi Anda dengan Allah bukannya dikesampingkan, tetapi ada satu hal yang penting, yaitu saat itu Anda bukan seorang diri lagi, melainkan dengan umat Allah berbaur menjadi satu kelompok. Sebab itu, wahyu Allah, pembicaraan Allah tidak hanya ditujukan kepada Anda pribadi, melainkan juga ditujukan kepada seluruh umat Allah. Sampai saat ini, cara Allah berbicara kepada umatnya, cara Allah memberi wahyu kepada umatnya, sudah berubah. Saudara-saudari, Anda harus jelas melihat hal ini, yaitu Anda telah berbaur dengan kaum saleh menjadi satu tubuh di hadapan Allah. Kini, cara Allah memberi wahyu, cara Allah berbicara, cara Allah menyatakan diri telah berubah. Kalau Anda tidak melihat hal ini, mungkin persekutuan Anda dengan Tuhan tidak terputus, tetapi pelayanan Anda terhadap Allah pasti salah. Kalau Anda ingin melayani Allah, kalau Anda ingin melayani keperluan anak-anak Allah, Anda harus melihat bahwa cara Allah memberi wahyu dan menyatakan dirinya kepada perorangan berbeda dengan cara Allah memberi wahyu dan menyatakan diri kepada satu kelompok. Oh, saudara-saudari, Anda harus nampak, Allah memberi wahyu kepada Abraham dengan satu cara. Allah memberi wahyu kepada kerajaan Israel dengan cara yang lain, melalui tutup dada pernyataan keputusan. Bagian kedua, tutup dada pernyataan keputusan adalah benda yang harus dikenakan imam besar ketika ia menghadap Allah. Tutup dada itu dikenakan pada baju efod yang dikenakan oleh imam besar. Bentuk tutup dada itu 4 persegi lipat 2. Di atasnya bertahta permata tatahan 4 jajar. Setiap jajar terdiri dari 3 macam permata. Pada permata itu terukir nama ke-12 suku Israel. Selain itu, di atas tutup bahu baju efod terdapat 2 permata yang berukiran nama ke-12 suku Israel. Nama ke-12 suku Israel mewakili rakyat Israel, yaitu mewakili seluruh umat Allah. Ketika imam besar masuk ke hadirat Allah, bukan ia seorang diri yang masuk. Di bahunya, ia memikul ke-12 suku Israel. Di dadanya juga terdapat 12 suku Israel. Ia membawa ke-12 suku Israel itu ke hadapan Allah. Imam besar melambangkan Tuhan Yesus, dengan bahunya memikul kita, dengan dadanya merawat dan mengasihi kita. Ketika masuk melayani Allah,
imam besar harus memakai baju efod. Ia harus memikul dan memeluk seluruh orang Israel datang ke hadapan Allah. Ketika orang Israel menghadapi kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, imam besar harus memakai baju efod, mengenakan tutup dada, datang ke hadapan Allah, mohon wahyu, mohon sabda Allah. Sebab itu, tutup dada ini disebut tutup dada pernyataan keputusan. Melaluinya, orang bisa menyelesaikan kesulitan. Ketika Musa mohon Allah mengangkat seorang untuk memimpin umat Allah, Allah menjawab, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Bilangan pasal 27 ayat 16 dan ayat 18 sampai dengan 21. Orang Amalek menyerang Siklab, menawan perempuan-perempuan dan orang-orang yang ada di sana, tua dan muda ditawan mereka. Daud melalui efod bertanya kepada Allah, haruskah aku mengejar musuh? Allah berkata, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Mereka mengejar dan mendapatkan orang-orangnya kembali. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 8 dan ayat 18 sampai dengan 19. Kejadian-kejadian di atas memperlihatkan kepada kita ketika umat Allah dari satu orang berubah menjadi satu kerajaan. Cara Allah berbicara kepada umatnya adalah melalui satu benda, yaitu tutup dada pernyataan keputusan. Dalam tutup dada pernyataan keputusan ada Urim dan Tumim. Urim dalam bahasa Ibrani berarti terang. Tumim dalam bahasa Ibrani berarti sempurna. Ketika imam besar membawa tutup dada pernyataan keputusan datang ke hadapan Allah, dan pada saat terang Allah memancar, kehendak Allah dengan sempurna dinyatakan. Bagian ketiga. Saudara-saudari, meskipun ini adalah cerita dari perjanjian lama, meskipun secara lahiriah perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru, tetapi menurut prinsip cara kerja Allah, perjanjian baru sama dengan perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bayang-bayang, perjanjian baru adalah realitasnya. Perkara-perkara realitas ini pada prinsipnya sama dengan perjanjian lama. Sebab itu, cara Allah memberi wahyu di tengah-tengah Bani Israel seprinsip dengan cara Allah memberi wahyu dalam gereja kepada anak-anaknya. Di tengah anak-anak Allah ada 1, 2, 3 atau 5 orang yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Allah, sungguh-sungguh takwa kepada Allah. Ketika mereka nampak di tengah anak-anak Allah ada kesulitan, ketika mereka melihat kebenaran Allah di tengah anak-anak Allah tidak nyata, apa yang mereka perbuat? Mereka harus belajar satu perkara, dengan bahu memikul dan dengan dada memeluk anak-anak Allah, datang ke hadapan Allah, bertanya. Sama seperti Paulus, lihatlah, bahunya memikul anak-anak Allah, dadanya memeluk gereja Allah. 2 Korintus pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29. Ketika ia dengan mengenakan tutup dada pernyataan keputusan datang ke hadapan Allah, terang Allah menyinarinya. Oh, ia nampak seorang berdosa di Korintus. Ia tahu ada beberapa kata rohani yang misteri yang harus ditulis kepada gereja di Efesus. Mengapa Paulus bisa dengan sangat jelas membentangkan jalan Allah kepada gereja Allah? Bukannya Paulus sedikit pun tidak mengetahui perkara anak-anak Allah, sedikit pun tidak memperhatikan kesulitan anak-anak Allah, atau ia hanya mengunci diri, seperti seorang pertapa berdoa di suatu rumah doa, lalu datang satu terang kepadanya. Paulus tidak demikian. Yang dipikul di atas bahunya, yang tergantung di dadanya adalah gereja-gereja Allah, adalah anak-anak Allah. Ia dengan hati yang takwa datang kepada Allah. Allah sebagai Bapa segala terang meneranginya, sehingga ia mengetahui apa yang diperlukan oleh gereja-gereja yang dipikul dan diperhatikannya itu. Kemudian, melalui sepucuk surat, ia menulis kepada gereja di Korintus tentang apa yang diperlukan oleh gereja di Korintus. Ia menulis sepucuk surat kepada gereja di Efesus tentang apa yang diperlukan gereja di Efesus.
Prinsip Paulus menulis surat kepada gereja-gereja sama dengan imam besar di Perjanjian Lama yang membawa tutup dada pernyataan keputusan datang ke hadapan Allah. Mohon penerangan. Yang dipikul oleh bahu Paulus, yang tergantung pada dada Paulus adalah urusan gereja-gereja Allah. Bukannya Paulus tidak memperhatikan urusan-urusan gereja, atau ia hanya berdoa di hadapan Allah dengan tujuan yang tak jelas, lalu tiba-tiba keluar beberapa kata, supaya ia menulis surat ke gereja anu. Berdoa lagi, keluar beberapa kata, supaya ia menulis surat ke gereja anu. Paulus tidak demikian. Kaum saleh pun tidak demikian. Kita harus mengerti prinsip ini, yaitu membawa kaum saleh Tuhan datang ke hadapan Allah. Paulus membawa anak-anak Allah menengadah ke hadapan Allah, entah memerlukan berapa banyak waktu. Pada suatu hari, di dalam terang Allah, ia melihat sedikit. Lalu melalui terang itu, ia menulis sepucuk surat. Di lain hari, ia melihat terang lagi. Lalu berdasarkan terang itu, ia menulis lagi. Saudara-saudari, hari ini kalau mau mengerti kehendak Allah di tengah-tengah umatnya, kalau mau mengerti jalan Allah di tengah-tengah umatnya, kalau mau mengerti kehendak Allah di dalam gereja, kalau mau mengerti jalan Allah di dalam gereja, harus ada orang yang memikul dan memeluk anak-anak Allah, lalu membawa anak-anak Allah ke hadapannya. Yang menyebabkan usus kita ini lengket dan kotor, itu gula dan tepung, Pak. Jadi untuk usia-usia Bapak di atas 40 tahun, sudah jangan makan roti, Pak. Ini pesan saya. Boleh makan daging, boleh, Pak. Jangan takut sama daging, tapi yang tidak boleh justru roti. Bagaimana supaya tidak kena stroke, jantung, kanker, dan sebagainya. Dan bagaimana cara pengobatannya, itu yang paling penting. Tolong dicatat, ini penting. Jadi bagaimana cara mencegahnya, dok? Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam. Makan sate boleh, daging kambing boleh, yang penting jangan berlebihan dan jangan dimakan lebih dari jam 7 malam. Tolong catat. Yang kedua, jangan tidur larut malam. Batasan tidur jam berapa? Setengah 11. Jangan lewat dari jam 11 baru tidur. Liver kita akan rusak. Yang ketiga, air putih dijaga 2 liter sehari. Ya boleh minum kopi, tapi yang penting dari pagi sampai maghrib 2 liter air sudah masuk. Malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Seteguk 2 teguk saja. Jadi kalau mau tidur jangan sampai 2 gelas. Rusak ginjalnya malah, Pak. Cukup seteguk 2 teguk sekedar membasahi kerongkongan. 3. Langkah keempat, puasa, Pak. Lakukan puasa secara rutin.